Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar kembali kitab Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah berikan kepada kita semuanya keluasan hati untuk segera bisa mengamalkannya. Karena sesungguhnya subhanallah, di antara seorang hamba yang salih adalah apabila ia mendengar sebuah kebenaran, maka ia pun akan bersegera untuk mengamalkannya. Dan hari ini kita akan memasuki sebuah pembahasan yang cukup penting dalam mengasuh anak-anak kita, ya. Di antaranya adalah kita mempelajari sebuah bab, yaitu adil dalam mendidik anak-anak kita. Subhanallah. Kenapa ya akhwat? Bahwa adil dalam mendidik anak itu cukup penting, ya. Karena ketika orang tua tidak adil dalam mendidik buah hatinya, maka akan timbul rasa cemburu bagi anak-anak yang lain. Subhanallah. Dan jikalau misalnya sudah timbul rasa cemburu, ya, dari kakak-kakaknya atau dari adik-adiknya, maka biasanya syaitan akan bermain di dalamnya. Bagaimana kita tahu? Di dalam surah Yusuf, ya akhwat, ya, kita tahu surah Yusuf itu adalah surah di mana dikisahkan bagaimana keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam dari awal sampai akhir, dan bagaimana kejadian, ya subhanallah, kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam sampai akhirnya Nabi Yusuf bersabar atas semua kejadian yang ada di dalamnya, dan kemudian Allah berikan kebahagiaan di akhir kehidupan Nabi Yusuf. Apa yang waktu itu terbesit dalam diri kakak-kakaknya Nabi Yusuf, ya, di dalam surah Yusuf, teman-teman, kita akan mendapati bahwa kakak-kakaknya Nabi Yusuf mengira bahwa Nabi Yakub alaihissalam tidak bertindak adil, ya, terhadap anak-anaknya. Dan syaitan mulai merusak hubungan antara Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam beliau bermimpi, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf, wahai ayahku, ya abati, sesungguhnya saya melihat ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan, yang mana mereka semuanya memberikan penghormatan kepadaku. Maka kemudian Nabi Yakub paham akan apa yang terjadi pada diri Nabi Yusuf atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Yakub alaihissalam, qala ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Lihat, kata Nabi Yakub, wahai Nabi Yusuf, jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena ini akan membuat saudaramu hasad, dengki gitu ya. Dan sungguhnya syaitan itu adalah inna syaitana lil insan, sungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Maka mulailah, ya, ketika Nabi Yakub memberikan perhatian kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, karena Nabi Yakub tahu bahwa itu adalah petunjuk dari Allah, maka Nabi Yakub mulai lebih menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dan dari situlah akhirnya syaitonir rajim mulai membisikkan pada diri kakaknya dan mengatakan bahwa ayah kalian lebih mencintai Yusuf daripada kalian. Subhanallah. Padahal ya akhwat, ketika Nabi Yakub alaihissalam memberikan, ya, penjagaan kepada atau menjaga Nabi Yusuf lebih daripada menjaga kakak-kakaknya, itu karena Nabi Yakub tahu atas petunjuk dari Allah bahwa Nabi Yusuf kelak akan Allah jadikan seorang nabi. Subhanallah. Namun terkadang
ya, yang namanya manusia, yang namanya syaitan, itu mereka tidak senang ya ketika mendengar sebuah kebaikan. Subhanallah. Dan ini perlu kita pelajari bersama ya akhwat. Jadi kita juga harus mengetahui hakikat dalam mendidik anak-anak kita itu seperti apa gitu ya. Dan ketika kita mendidik anak-anak kita, baik itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kita pun harus melakukannya dengan penuh keadilan. Subhanallah. Karena memang di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang adil itu sendiri, ya subhanallah. Dan Al-Quran, subhanallah, adalah panduan untuk kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebut adil dengan kata qist, ya. Dan itu artinya, subhanallah, kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang adil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau sebagai orang-orang yang melakukan keadilan, ya, adil, ya, untuk menjadi seorang saksi misalnya. Jadi di sini disebutkan kata qist, subhanallah. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan ya di dalam Sahihain ketika dari Nu'man bin Bashir, apa kata Rasulullah SAW? Ketika itu Rasulullah SAW datang. Jadi ceritanya Nu'man bin Bashir, ia menceritakan bahwa ayahnya telah menghadiahkan kepadanya suatu pemberian yang berharga. Kemudian ibunya beliau Amirah binti Ruwaihah, beliau berkata, kata beliau, aku tidak rela sebelum kamu mempersaksikan pemberian ini kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian ayahnya Nu'man datang menghadap Rasulullah SAW, ya akhwat, untuk meminta kesaksian atas pemberian tersebut. Dan Rasulullah SAW bertanya, ya, apakah semua anakmu diberi hadiah yang semisal? Maka ayahnya menjawab tidak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Lihat ya akhwat, dalam pemberian, ya, kita harus memberikannya dengan adil kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, aku tidak mau bersaksi atas sebuah kedoliman. Namun adil di sini ya akhwat tidak harus sama, ya, tidak harus sama. Misalnya kita tahu anak kita yang lebih besar kebutuhannya lebih banyak, ya, anak kita yang lebih kecil kebutuhannya lebih sedikit. Maka yang disebut adil adalah kita memberikan seseorang sesuai dengan haknya. Dan ini kita harus mengerti apa yang disebut dengan adil dalam agama Islam. Subhanallah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Setelah kita tahu bahwa ternyata adil dalam mendidik anak atau adil di dalam Islam, ya, itu adalah hal yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya subhanallah. Sampai-sampai tadi kita sudah mendengar bersama bahwa adil dalam pemberian, ya, tidak harus sama. Maka mari kita bersama-sama belajar apa yang disampaikan oleh Syekh, ya, dan pastinya Syekh Mustafa Al-Adawi ketika beliau menjelaskan dalam kitab Tarbiyatul Abna beliau, ya Masya Allah, saya yakin beliau akan memberikan, ya, atau menyajikan tentang sebuah hal yang sangat luar biasa, insyaallah, ya. Semoga Allah menjaga Syekh Mustafa Al-Adawi, semoga Allah menjadikan anak keturunan beliau anak-anak yang salih dan salihah. Amin, Allahumma amin. Baik ya akhwat, kita masuk ke kitab beliau, ya. Di sini kita akan masuk judul bahwa di antara sikap kita sebagai orang tua adalah mahabbatu ma'adlin, mencintai anak-anak kita dengan adil, wa insaf, dan bijaksana, ya, dan bijaksana. Termasuk di dalamnya ya akhwat, saya lupa tadi, adil dalam perhatian itu juga termasuk adil, ya. Baik. Wa mahabbatur rajul ba'd abna'i aktsaru min ba'd la ba'sa biha ma lam yusahibha dhulm wa tajawuz ujur. Kata Syekh, kecintaan seorang ayah, ya, mahabbatur rajul maksudnya di sini karena ar-rajul di sini artinya adalah ayah. Kenapa?
karena disambungkan dengan setelahnya ya kepada sebagian anak-anaknya. Jadi kata rajul di dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa bermacam-macam, tergantung apa yang ada setelahnya, kata yang ada setelahnya. Coba kalau di sini kan teman-teman bisa lihat ar-rajul ba'd abna'i, berarti di sini seorang laki-laki terhadap sebagian anak-anaknya. Berarti yang dimaksud ar-rajul di sini adalah ayah. Jadi kecintaan seorang ayah kepada sebagian anak-anaknya ya, aktsaru min ba'd, lebih banyak, maka kata Syekh Adawi itu tidak mengapa selagi, nah ini kan pendapatnya Syekh, ya pendapatnya Syekh. Selagi ada batasannya, ya. Selagi apa? Selagi tidak melampaui batas, ya. Malam yusahibha dzulm, ya. Selagi tidak melampaui batas, ya, karena memang subhanallah kalau menurut Syekh Adawi fal mahabbatu syai'un jibilli. Syai'un jibilli itu ya akhwat artinya bahwa kecintaan itu adalah sebuah hal yang memang jibilli. Jibilli memang dari sananya gitu ya. Kadang subhanallah ya ada yaitu kata di Nabi Yakub alaihissalam sebenarnya beliau tidak mengkhususkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tapi karena memang waktu itu Nabi Yakub paham bahwa Nabi Yusuf akan menjadi seorang yang besar, seorang yang salih, yang akan menjadi seorang nabi dengan mimpi yang dituturkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka ternyata Nabi Yakub alaihissalam secara tidak disadari lebih mencintai Nabi Yusuf. Ya. Padahal sejatinya Nabi Yakub ingin berbuat adil. Tapi memang subhanallah yang namanya kecintaan ya akhwat itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat. Yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syai'un jibilli, subhanallah. Min indillahi subhanahu wa ta'ala. Lihat apa kata Syekh. Karena yang namanya kecintaan itu adalah perkara yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menancapkan di dalam hati seseorang. Jadi termasuk di dalamnya subhanallah ya akhwat, misalnya ya ada seorang laki-laki dia memiliki istri lebih dari satu misalnya ya, maka saya masih ingat dulu Syekh kami mengatakan bahwa di dalam itu pelajaran nikah ya, bahwa adil dalam dalam menggauli istri bukan berarti adil dalam cinta. Maksudnya karena memang seorang laki-laki dia tidak bisa dibuat-buat untuk mencintai gitu loh. Dan itu fitrah memang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah. Jadi memang luar biasa ya akhwat. Tidak ada yang bisa memberikan kecintaan ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin ya cintanya Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, dan kalau Allah sudah memberikan cintanya, maka mudah bagi Allah untuk mengaitkan antara satu hati hambanya dengan hambanya yang lain ya. Jadi yang harusnya kita minta itu pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa biasanya doa kita? Allahumma alif baina, misalnya, ya Allah satukanlah hati saya, alif baina qalbi, antara hatiku wa ummi, misalnya, dan ibuku. Allahumma alif baina qalbi wa ukhti. Ya Allah satukanlah ya, pautkanlah hatiku dengan saudariku, gitu ya. Allah yang akan beri. Kalau Allah sudah beri rasa cinta, maka tidak akan bisa ada yang menolaknya. Ya. Sebaliknya, ketika Allah belum beri rasa cinta ya akhwat, maka tidak ada yang bisa menautkannya. Subhanallah. Dan ini murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan mintalah kepada Allah zat yang tidak akan mengecewakan hambanya. Subhanallah. Mintalah kepada Allah zat yang senantiasa tahu apa kebutuhan hambanya. Dan janganlah kita memalingkan cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Baik ya akhwat, kemudian setelah kita mengetahui apa arti cinta yang sebenarnya, maka di sini tadi akhrajahul Bukhari. Akhrajal Bukhari wa Muslim disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Sebutkan dalam kitab Bukhari wa Muslim, wal lafdullah, ya di sini disebutkan oleh Syekh ya bahwa ada di bawahnya itu ya, Muslim hadis nomor 2637 min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan. Subhanallah ya akhwat. Lihat ya akhwat. Ini bagus sekali hadisnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Allah itu kalau sudah mencintai hambanya, dan memang yang kita kejar itu seharusnya cintanya Allah, ya, bukan cintanya manusia. Aslinya ya akhwat, yang harus kita kejar adalah cintanya yang maha memberi, cintanya yang maha mendengar, cintanya yang maha mengabulkan doa-doa kita. Subhanallah, itu yang seharusnya kita kejar. Karena kalau Allah sudah mencintai hambanya, apa yang akan Allah lakukan ya kepada hambanya tersebut? Da'a Jibril, ya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan memanggil Jibril alaihissalam, dan Allah akan beri kabar kepada Jibril, inni ahabbu fulanan fa ahibbah. Subhanallah, Allahu akbar. Allah memberitahukan kepada Jibril alaihissalam, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Jibril, saya mencintai fulan. Maksudnya fulan ini adalah hambanya Allah. Atau saya mencintai fulana. Saya mencintai misalnya hamba saya yang bernama Amatullah misalnya. Saya mencintai hamba saya yang bernama Kak Nabilah misalnya. Ya, subhanallah. Dan Allah beritahu, subhanallah, kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sudah mencintai, maka wahai Jibril, cintailah dia. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apakah hanya sebatas sampai di sana ya akhwat? Ketika Allah mengatakan idza ahabballahu al-'abdu nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fayuhibbuhu Jibril. Maka kemudian Jibril pun mencintai orang ini. Subhanallah. Jibril mencintai orang yang Allah cintai. Allahu akbar. Nah, fayunadi Jibril. Kemudian setelah itu Jibril pun ya memanggil orang-orang yang ada di atas langit. Tsumma yunadi fis sama. Ya, dan Jibril mulai memberikan kabar kepada para penduduk langit. Subhanallah. Apa kata Jibril? Kata Jibril, subhanallah ya, innallaha yuhibbu fulanan fayuhibbu. Subhanallah. Lihat ya akhwat, saya merinding ya ketika membaca ini tuh, saya bayangin ketika Allah sudah mencintai hambanya tuh, subhanallah ya akhwat. Maka itu tuh seperti nama hamba tersebut tuh seperti apa ya? Sesuatu yang memang penduduk langit sudah kenal gitu, sudah mengenalnya. Bisa dibayangkan enggak sih kalau ketika Allah mencintai hambanya tersebut, maka malaikat Jibril tahu. Dan malaikat Jibril memberitahukan semuanya ke seluruh penduduk langit. Dan kita tidak tahu penduduk langit jumlahnya berapa. Yang pasti, subhanallah, di langit itu ada penduduknya. Ya. Dan kita tahu di langit, ya subhanallah, itu bukan cuma langit yang kita lihat. Yang kita lihat hanyalah langit dunia. Tapi langit itu bertingkat-tingkat. Subhanallah. Kemudian, orang seluruh penduduk langit, fayuhibbuhu ahlus sama. Ketika malaikat Jibril, subhanallah, memberitahukan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintainya dan cintailah fulan atau fulana, maka seluruh penduduk langit taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun mencintai fulan atau fulana, mencintai hamba Allah yang disebutkan namanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian di sini summa yudha'u lahul qabul fil ardi. Subhanallah. Kemudian setelah tahu ya bahwa semua penduduk langit mencintai hambanya Allah ini, lalu kemudian subhanallah hambanya Allah ini diterima oleh orang-orang yang ada di bumi. Subhanallah, orang-orang yang ada di bumi pun mencintainya. Lihat ya akhwat. Jadi kuncinya di mana? Kalau kita pengen dicintai oleh penduduk bumi, kuncinya dicintai dulu oleh penduduk langit. Dari mana kita mendapatkan cintanya penduduk langit? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka itu mudah bagi Allah
untuk menjadikan setiap penduduk bumi mencintainya. Tapi tidak dengan sebaliknya. Kalau yang kita kejar adalah cintanya penduduk bumi, bisa jadi Allah tidak mencintainya. Penduduk langit tidak mencintainya. Subhanallah. Kemudian saya lanjutkan dulu ya hadisnya. Wa idza abghadu 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni abghadu fulan fa abghadu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saya murka kepada hamba, seorang hamba, maka Allah pun memanggil Jibril dan mengatakan, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku membenci fulan, aku membenci fulana, ya, maka bencilah dia. Qala fayubghiduhu Jibril, maka Jibril pun membenci fulana, ya, membenci fulan yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunadi fi ahli samai, innallaha yabghadu fulanan fa abghadu. Sebagaimana tadi yang Jibril lakukan, ya, ketika ada orang yang dicintai oleh Allah, Jibril memberikan kabar kepada para penduduk langit. Begitu pula ketika ada orang yang dibenci oleh Allah, maka Jibril pun memberitahukan kepada penduduk langit. Apa kata Jibril? Wahai para penduduk langit, ketahuilah sesungguhnya Allah membenci fulanah, membenci fulan, membenci namanya disebut. Subhanallah. Qala fayubghidunah. Maka para penduduk langit pun membencinya. Subhanallah. Ya. Thumma tuda'u lahul baghdha fil ard. Maka setelah penduduk langit membencinya, kemudian Allah jadikan para penduduk bumi pun membencinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat ya akhwat. Kalau kita di dunia ini, kerjaan kita membuat Allah murka, membuat Allah membenci kita, maka ketahuilah bukan hanya kebencian dari Allah yang kita dapatkan, tapi dari kebencian dari seluruh penduduk langit, kebencian dari Jibril, dan kebencian dari seluruh penduduk bumi. Subhanallah. Sangatlah merugi orang-orang yang dia dapatkan hanyalah apa? Hanyalah cinta atau bencinya dari manusia. Karena sesungguhnya yang kita inginkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Allah sudah cinta ya akhwat, lihat. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, dalam riwayat lain, apa yang kata Allah, apa yang akan Allah berikan. Subhanallah. Yang akan Allah berikan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah, kalau saya sudah mencintai seseorang itu, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yaduhu allati yabtisu biha, wa rijluhu allati yamshi biha, wa in sa'alani la u'tiyannah, wa la in ista'adani la u'idhannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai Allah itu Allah akan kasih petunjuk di dalam kehidupannya. Subhanallah. Allah akan mengarahkan mana yang Allah cintai. Tidaklah hamba tersebut mendengar kecuali Allah jaga agar mendengar sesuatu yang baik-baik saja. Allah jauhkan sejauh-jauhnya hamba tersebut dari mendengar apa-apa yang Allah benci, kalau Allah sudah cinta. Dan Allah jaga penglihatannya. Allah palingkan ia ke dalam hal-hal yang Allah murkai. Hanya Allah perlihatkan sesuatu yang memang Allah ridhai. Lihat teman-teman. Enak sekali ya orang yang dijaga matanya oleh Allah. Orang yang dijaga pendengarannya oleh Allah. Bahkan kakinya Allah jaga. Tidaklah ia melangkahkan kaki kecuali ke dalam hal-hal yang Allah ridhai. Allah palingkan kakinya tidak melangkah kepada hal-hal yang Allah benci. Subhanallah. Baru kemudian kata Allah, kalau dia meminta, maka akan aku beri. La u'tiyannah. Dan kalau ia meminta perlindungan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun akan memberikan kepadanya. Subhanallah. Jadi kuncinya ya akhwat, kalau kita ingin dicintai oleh suami kita, maka cinta dulu kepada Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh kawan kita, maka cari dulu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Madarijus Salikin itu disebutkan secara gamblang oleh Imam Ibnul Qayyim ya akhwan. Jadi Masya Allah ya. Ini boleh saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi lebih ke global ya akhwat ya. Jadi di antara mendapatkan cintanya Allah itu, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, di antaranya adalah banyak membaca Al-Quran. Ya, mentadabburinya, memahaminya, bukan hanya membaca, tapi memahaminya.
serta mengamalkannya. Subhanallah. Ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, baik dari ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah yang Rasulullah SAW anjurkan. Kemudian mengingat Allah dalam setiap keadaan itu akan mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian memperhatikan kebesaran nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah, ini juga akan mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Imam Ibnul Qayyim, ya, apa kata beliau? Kata beliau, mempersiapkan hati kita, ya. Jadi orang-orang yang dia hatinya itu senantiasa diperhatikan, ya. Apakah ada penyakit di dalamnya? Apakah di dalamnya masih ada noda-noda hitam? Maka orang-orang yang seperti ini dia akan lebih mudah untuk menerima kebenaran. Ya subhanallah. Baik. Nanti next saya tidak menyebutkan semuanya ya akhwat. Nanti insya Allah teman-teman bisa langsung baca ya kitabnya Ibnul Qayyim karena ini bagus sekali. Baik. Kita lanjut ke kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'ni Khadijah. Lihat apa kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW, ya subhanallah, berkata tentang ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kata beliau, sesungguhnya kata Rasulullah, ya, Allah telah memberikan kepadaku perasaan cinta kepada hubbaha, ya, perasaan cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Coba lihat bagaimana, siapa yang menggerakkan hati Rasulullah SAW untuk mencintai Khadijah? Allah, ya, Allah. Dan kita tahu subhanallah, ya, ibunda Khadijah adalah istri yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya orang mencintai, ya, subhanallah, itu bukan cuman hanya dilihat dari seberapa cantiknya, seberapa gantengnya, tidak. Ya, bisa jadi di depannya ada wanita yang cantik, tapi kalau Allah belum menautkan rasa cinta kepadanya, tidak mencintainya. Bisa jadi ada orang yang ganteng, rupawan, tapi kalau Allah belum menautkan cinta untuknya, maka tidak mencintainya. Baik, wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi sya'ni Musa alaihi salam, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, fa kana kullu man ra'ahu ahabbahu. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah berkisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah melimpahkan kecintaan kepadamu yang datang daripadaku. Maka sejak itu, ya, ketika Allah sudah berkata bahwa aku telah mencintai Musa alaihissalam, maka sejak itu orang yang melihat Nabi Musa pasti akan langsung timbul rasa cinta kepada Nabi Musa. Lihat ya akhwat, lihat bagaimana pentingnya kita mencintai Allah, bagaimana kita mengejar cintanya Allah agar Allah mencintai kita. Dalam doa-doa kita, subhanallah, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa? Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, hamba memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan hamba memohon wa hubba, cintanya orang-orang yang mencintaimu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Wa hubba man yuhibbuk. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan hamba memohon agar hamba mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri hamba kepadamu. Subhanallah, ini doa bagus banget ya akhwat. Baca doa ini agar kita mendapatkan cintanya Allah. Kita baca doa ini, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa, ya, kisahnya Nabi Musa waktu ditemukan oleh istrinya raja, ya, waktu itu kan Nabi Musa, subhanallah, istrinya raja ketika melihat bayi laki-laki, melihat Nabi Musa alaihissalam, langsung dari hatinya itu ada timbul rasa cinta gitu loh, kasihan, subhanallah. Padahal waktu itu ya akhwat, lihat,
Padahal waktu itu suaminya atau raja di Mesir, Fir'aun di Mesir waktu itu mewanti-wanti akan membunuh setiap bayi laki-laki. Tapi karena istrinya sudah mencintai bayi ini, maka Fir'aun pun tidak tega untuk membunuh bayi laki-laki yang dicintai oleh istrinya. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan hati istri raja untuk mencintai Nabi Musa? Allah. Subhanallah. Allah yang menggerakkan setiap orang yang melihat Nabi Musa alaihissalam akan mencintainya. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian di sini waqala subhanahu wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Lihat ya akhwat, ini bab orang-orang yang hari ini diuji oleh Allah dengan apa? Dengan adanya madu ya, dengan suaminya berpoligami. Ini dasar dalam surah An-Nisa ayat 109. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai para laki-laki, engkau tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu, maksudnya dalam bab cinta. Ya. Jadi walaupun si laki-laki ini sudah mencintai misalnya istri berapa yang istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat dengan sepenuh cinta, tapi ternyata mungkin di antara istrinya ada yang menganggap kayaknya suaminya lebih mencintai istri pertamanya deh, lebih mencintai istri keduanya, lebih mencintai istri ketiganya, lebih mencintai istri keempatnya gitu ya. Dan itu memang subhanallah tidak bisa direkayasa ya akhwat ya, subhanallah. Maka daripada kita capek-capek mengejar cinta suami kita, lebih baik yang kita kejar adalah cintanya Allah, maka Allah akan tautkan hati para suami untuk mencintai istrinya. Jadi kuncinya hari ini sudah dapat ya. Kalau pengen dicintai suami, maka cintailah Allah dulu, baru kemudian Allah yang akan menautkan hati suami dengan istrinya. Baik, wa qala jumhurul ulama fi tafsiriha innal 'adl allati dzakara Allah ta'ala huna annahu la yasta'u wal 'adlu fil mahabbati wal mail at-tabi'i. Lihat. Apa kata jumhurul ulama? Jumhurul ulama mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud adalah ya, maksudnya di sini bahwa seorang laki-laki itu tidak mampu adil ya kepada istri-istrinya adalah perasaan cinta dan kecondongan tabiat. Lihat, Rasulullah SAW punya istri berapa? Yang disepakati oleh para ulama. 11 ya. Maria Al-Qibtiyah, ada yang mengatakan bahwa itu adalah istrinya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan budaknya Rasulullah SAW. Jadi bagi yang masih tahunya Rasulullah SAW punya istri 9 tambah lagi ada 11, ya berarti masih kurang 2 ya. Dan harus kita kenal ya akhwat, itu ibunda kita semuanya, ibunya orang-orang beriman, dimulai dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha sampai ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Baik. Rasulullah SAW ketika memiliki istri lebih dari satu, lihat, tetap saja Rasulullah SAW sama manusia seperti kita. Beliau ya terkadang lebih mencintai Bunda Aisyah radhiyallahu anha daripada istri-istri yang lainnya. Subhanallah. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW itu di detik-detik terakhir beliau wafat ya, para istri yang lain tahu, paham, sadar bahwa yang lebih dicintai Rasulullah SAW adalah Ibunda Aisyah. Maka sebagian mereka dengan penuh kesadaran memberikan jatah malamnya di waktu Rasulullah SAW sakit pada Ibunda Aisyah. Ya, biarkan Ibunda Aisyah yang merawat Rasulullah SAW. Ya, karena mereka tahu, paham bahwa Rasulullah SAW itu mencintai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian di sini disebutkan ya akhwat, li'annahu laysa tahta qudratul bashar. Lihat. Karena yang namanya mencintai seseorang itu Allahu Akbar ya. Ini adalah di luar kemampuan manusia. Memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bi khilaful 'adl fil huquq asy-syar'iyyah fa innahu mustata'. Ya, dan beda dengan keadilan dalam hak-hak syariat yang memang bisa diusahakan oleh manusia. Wa qad qala Allah Subhanahu wa 'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan surat Al-Anfal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah bahwa Allah itu ya akhwat ya subhanallah Yahul itu Allah yang dalam bahasa Arab dari memutarkan atau apa ya, Allah yang memberikan cintanya seseorang ke dalam hatinya gitu ya. Allah yang maha memberikan. Sebentar ini ada catatan kaki. Kak, sebentar Kak, itu ada catatan kaki nomor 1 dari mana ini? Di sini disebutkan ya akhwat bahwa saking cintanya Rasulullah SAW kepada Ibunda Khadijah, Rasulullah juga cinta kepada Ibunda Khadijah. Ya. Dan ketika itu sampai-sampai
Ibunda Aisyah cemburu ketika Rasulullah SAW mengungkapkan rasa cintanya kepada Khadijah, ya. Dan waktu itu Rasulullah membuktikannya memang. Rasulullah kalau menyembelih idza dzabaha syat, menyembelih domba, Rasulullah SAW itu juga memerintahkan kepada istri-istri beliau untuk membagi-bagikannya kepada teman-temannya Khadijah, ila asdiqai Khadijah. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW ya subhanallah mengatakan bahwa saya telah diberikan karunia untuk mencintai Khadijah. Ya subhanallah. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa sih engkau sebut-sebut Khadijah? Padahal Khadijah sudah meninggal dunia, gitu ya. Cemburu Ibunda Aisyah, subhanallah, ya. Dan Khadijah lebih sepuh orangnya daripada saya, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, Rasulullah membela Ibunda Khadijah, ya Aisyah, ya. Tidaklah saya diberikan anak oleh Allah kecuali dari Ibunda Khadijah, ya. Tidaklah waktu itu orang-orang menjauhiku kecuali Khadijah mendekatiku. Ketika seseorang waktu itu menyukai untuk mengambil hartanya, untuk menggunakan hartanya untuk dirinya, Khadijah lah yang memberikan harta untuk Islam. Subhanallah. Jadi memang ini keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Baik. وورد في هذا الباب حديث في إسناده المقال وهو اللهم هذا. Coba lihat footnote nomor 1, Kak, yang di halaman 108. Lihat, ya akhwat. Saya tadi, kenapa kok sepertinya hadisnya itu baru saya dengar. Ternyata hadisnya di sini lemah. Ya, di sini lihat. Akhrajahu Abu Dawud wa qala Uqbah ya'ni al-qaliba qultu wa huwa hadisun ma'lul. Qad yambutu al-illatuhu fi kitab Jami' Ahkamin Nisa walakinahu li ma'nahu syawahid. Baik, jadi hadis ini ya akhwat lemah, ya. Hadis ini ada penyakitnya, ada ilalnya, ya, dan tidaklah kita mempelajari hadis ini lemah atau hadis ini buruk, hadis ini ada cacatnya, kecuali kita harus paham dulu ilmu hadis. Maka pentingnya kita untuk belajar agama. Kemarin alhamdulillah di Masjid Mutiin, ya, kita belajar tentang adab belajar, kita sudah membahas tentang metode, cara, tahapan belajar. Di antaranya adalah subhanallah kita harus belajar tahap demi tahap dan ilmu dasar harus kita kuasai seperti ilmu hadis. Baik, hadisnya di sini ya akhwat, Allahumma ini hanya tidak diamalkan ya, cuman hanya sekedar pemberitahuan aja. Allahumma hadza qismi fima amliku fala talumni fima amlik. Ya Allah, beginilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Karena itu jangan engkau mencelakaku pada apa yang tidak aku miliki. Wallahu ta'ala alam. Ya kalau memang hadisnya lemah, lebih baik kita ambil hadis yang lebih sahih. Kita lanjutkan bawahnya ya. Waha huwa Ya'qub alaihi salam. Lihat, ternyata Syekh Mustafa membawakan apa yang ada dalam surah Yusuf. Dan ketahuilah bahwa ketika Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, lebih mencintai Nabi Yusuf ya daripada saudara-saudaranya yang lain. Ya, kita balik lagi ke kitab Syekh Mustafa Al-Adawi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Lihat, dalam surah Yusuf ayat 7 sampai ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa laqad kana, ya, sungguh pada diri Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ya akhwat, mempelajari surah Yusuf menurut saya itu bagian dari kita belajar kehidupan ya. Belajar kehidupan karena memang subhanallah ada di dalamnya semuanya itu subhanallah ya. Dan di sini disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala id qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Lihat, ketika mereka kakak-kakaknya Nabi Yusuf mengira bahwa Nabi Yusuf ya lebih dicintai oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya. Kata mereka, padahal kita itu lebih banyak ya. Usbah itu
adalah sesuatu yang disebutkan untuk lebih dari satu ya golongan. Ya. Inna abana lafi dhalalim mubin. Kalau teman-teman buka surah Yusuf ayat 8, maka akan ditemui inna abana lafi dhalalim mubin. Bahkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengatakan sungguh ayah kita itu dalam kekeliruan yang nyata. Ya. Dan ini rasa cemburunya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf, mengira Nabi Yakub tidak adil dalam mencintai anak-anaknya, dan akhirnya membuat saudaranya Nabi Yusuf mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Baik, kemudian di sini waqala subhanah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dalam surah Maryam ya akhwat, surah Maryam itu bagus sekali. Ya. Coba perhatikan surah Maryam, maka teman-teman akan dapati akhirannya itu huruf dal. Ya, Masya Allah. Di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam? Sesungguhnya orang-orang beriman, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, bukan hanya orang beriman tapi dia juga beramal salih, maka Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemurah, ya subhanallah, akan menjadikan di hati hambanya rasa cinta kepada mereka. Lihat ya akhwat, ini kunci agar kita mendapatkan cintanya orang. Apa yang kita lakukan? Beriman dan beramal saleh. Jadi nggak usah kita ngejar-ngejar cintanya orang lain, capek ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu hanya untuk orang lain itu capek. Ya. Tapi lebih dari kita beriman kepada Allah, maksimal dalam beramal saleh, maka Allah akan gerakkan hati orang untuk mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal salih. Ai mahabba fi qulubil ibad, yaitu rasa cinta yang akan Allah selipkan pada hati hamba-hambanya. Wala dhair fi hada wala haraj wal waladus salih yuhibbu wa yuwaqqar wa yujal. Subhanallah. Betul ya akhwat. Dan di sini subhanallah ya akhwat, ya kita tahu bahwa anak-anak yang salih, ya subhanallah, pasti anak-anak yang salih itu akan lebih dicintai, akan lebih dimuliakan ya oleh orang lain pasti itu, ya oleh guru-gurunya. Subhanallah. Jadi sekarang kita didik anak kita menjadi anak yang salih, maka Allah akan menumbuhkan cinta pada diri orang lain untuk mencintai anak kita. Al-waladul muti' al-musalli as-sa'im al-bir biwalidayhi khairun wa afdal min as-safihi at-ta'ish al-'asi al-'aq. Kata Syekh bahwa anak yang taat, anak yang rajin salat, al-musalli maksudnya anak yang rajin saum, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu lebih baik daripada apa? Daripada anak yang ta'ish. Ta'ish itu anak yang dia tidak taat, ya, al-'asi, anak yang dia senantiasa bermaksiat, al-'aq, anak yang durhaka, wal iyadu billah. Ya, semoga Allah jauhkan kita semuanya menjadi anak-anak yang durhaka, na'udzubillah, semua na'udzubillah, dan semoga Allah jadikan kita dan anak-anak kita adalah anak-anak yang berbakti. Maka anak-anak yang berbakti dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh seluruh penduduk bumi. Walakin 'alal walid an la yubaligh fi idhari hadhihi al-mahabbah. Ini nih penting banget catatan nih ya akhwat. Dan hendaklah kepada seorang ayah atau seorang ibu, kepada orang tua, kalaulah memang ternyata dia mencintai salah satunya misalnya, tapi jangan diutarakan gitu kepada anak-anak yang lainnya, jangan terlalu ditonjolkan ya. Kenapa? Di sini illa li'illatin minal ilal, kan yaquli li abnaihi fulan ahsan minkum likaunihi yusalli wa yasum. Kecuali memang untuk memotivasi ya, memotivasi anaknya, misalnya cobalah nak, ayo nak salat nak gitu ya, ayo nak salat, dia lebih baik karena dia salat ya, bukan masalah dunia, bukan masalah harta, bukan masalah kepintaran, bukan, tapi masalah agama ya. Fa inna hidin qad yahmiluhum hadzal qawl wa hadha sana ala akhihim ala as-salah was-siyam aw ka qawli rajul mushji'an ba'du abna'i akhuka fika khair wa akhuka fadil minal fudala likawnihi la yadkhilul hadis wa la yafdahul muslimin wa la yatharsar fil kalam. ويقصد الرجل بثنائه على ولده تشجيع إخوانه على السير في الطريق الصلاح الذي سار فيه أخوهم. Jadi intinya ya akhwat, seorang ayah dia tidak boleh menampakkan rasa cintanya
kepada salah seorang dari anak-anaknya di hadapan anak-anak yang lainnya. Ya, jangan, karena itu akan membuat cemburu anak yang lain. Ya. Namun ya terkadang dia boleh memberikan motivasi kepada anak-anaknya yang belum taat kepada Allah, ya, agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Lakin la yanbaghi an tahmilu hadhihi al-mahabbatu az-zaida 'ala adh-dhulmi wa 'ala al-juri wa 'ala idala sairu aulad bil baik. Di sini ya Syekh, ya akhwat, saya tidak baca semuanya, saya ambil kesimpulannya ya intinya. Jadi intinya ya akhwat bahwa ketika seorang ayah atau ibu dia tidak bisa mencintai seluruh anaknya, mungkin ada salah satu yang memang Allah anugerahkan untuk mencintainya, ya, maka tidaklah dia akhirnya orang tua ini melampaui batas, ya, tidak berbuat adil, maksudnya mendolimi anak-anaknya, tidak, tapi tetap mencintainya, semuanya dicintai. Ya. Wa inna mujarradul mahabbatur rajul li ba'di biniyati aktsar min ba'd wa fi sudur abna'il akharin wa kadzalika iqbalur rajul ala ahad abna'i yamullu sudur ikhwani huznan wa hamlan wa hiqdan. Ya betul. Karena kalau misalnya seorang ayah atau seorang ibu dia menampakkan rasa cinta kepada salah satu anaknya saja, maka ini akan menimbulkan rasa sedih bagi anak-anak yang lainnya. Akan menimbulkan rasa hiqd. Hiqd itu rasa dengki. Dan bagi seorang anak jangan berburuk sangka kepada kedua orang tuanya. Orang tuaku lebih mencintai adikku, orang tuaku lebih mencintai kakakku, orang tuaku lebih mencintai saudara-saudaraku. Karena itu adalah bisikan dari syaitan. Ya, percayalah bahwa orang tua itu adil dalam mendidik anak-anaknya. Ya. Kemudian Syekh memberikan lagi, subhanallah, ini banyak Syekh memberikan contoh dalam surah Yusuf, Masya Allah. Ayat ke-8, ayat ke-9. Lihat, apa sih dampaknya ketika orang tua itu menampakkan rasa cinta kepada salah satu anaknya? Dampaknya adalah membuatnya salah satu atau sebagian atau seluruh saudara-saudaranya akhirnya membenci anak tersebut. Ya. Syekh memberikan contoh saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berunding, ya. Mereka bermusyawarah, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, bagaimana membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara mereka ada yang mengatakan, uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Kata saudaranya Nabi Yusuf, jangan dibunuh. Mereka berpendapat, awit rahuhu ardan, yakhulu lakum wajhu abikum. Ya. Ada lagi yang dia berpendapat, jangan engkau bunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi taruh aja Nabi Yusuf. Kemana ditaruh Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, dimasukkan ke dalam sumur katanya, ya. Karena itu adalah sesuatu atau dibuang ke tempat yang jauh yang tidak bisa dilihat oleh ayah kita, ya. Dan setelah itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takunu min ba'di qauman shalihin. Kata Syekh, fandur kaifa wasafu abahum bid-dhalal. Lihat bagaimana akhirnya anak-anaknya Nabi Yakub memberikan sifat kepada Nabi Yakub dengan sebuah ad-dhalal, kesesatan. Ya, lihat. Kan di sini dikatakan inna abana la fi dhalalim mubin, ya. Undur kaifa fakkaru wa ila ayyi haddin ta'muru. Kata Syekh, lihat bagaimana dampak dari syaitan membisikkan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf bahwa ayahnya tidak adil dalam mendidik, dalam mengasuh anak-anaknya, maka sampai-sampai mereka ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Lama ra'au iqbalu abihim ala Yusuf wa aradu an yakhilu lahum wajhi abihim walau biqatli Yusuf alaihissalam. Mereka tuh gimana caranya, ya, walaupun sampai membunuh Nabi Yusuf, yang penting mereka dapat perhatian bapaknya, gitu ya, subhanallah. Hadza kulluhu li mujarrad hubbu Ya'qub li Yusuf alaihissalam. Hubbu lam yakun ma'ahu jur wala dhulm, hubbu maqdubin 'indillahi fi qalbi rajulin mu'min, kata Syekh. Syekh tuh dalam muhadharahnya itu intonasinya tuh hubbun maqdufu min 'indillahi fi qalbin rajulin mu'min, gitu ya, Masya Allah, penekanan nih. Kata Syekh, cinta, perasaan cinta yang di dalamnya tidak ada kedzaliman di dalamnya. Perasaan cinta yang memang itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan cinta kepada anak yang membawa tanda kebaikan dan kesalihan bagi anak tersebut. Subhanallah. Fama balik, langsung ya akhwat, ini masih cerita Nabi Yusuf. Kemudian fama balik wa ma dhannuk in kana hadzal hubbu mashuban bidhulmin wa jur fa hina idin sayutirru syarr ويعم الفساد وتنتشر العداوات بين الأبناء وتحل بينهم الكراهة بل وبينهم وبين أبيهم كذلك. Ya, kata Syekh, subhanallah ya akhi. Lihat ya, fama balik, apa jadinya, maksudnya fama balik itu dalam bahasa Arab itu apa jadinya? Apa jadinya kalau kecintaan ini disertai dengan sebuah kedzaliman? Ya, apa jadinya kalau kecintaan ini disertai dengan kejelekan, ya, kejelekan yang memang ditimbulkan dari rasa cinta, salah satu cinta kepada saudaranya. Maka
ini akan membuat kerusakan, ya, membuat permusuhan di antara anak-anaknya, bahkan antara anak dan orang tua. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, ini dulu ya Kak. Subhanallah, yang namanya adil itu dalam mengasuh itu sebuah dasar pondasi untuk kita mengasuh. Kalau kita nggak bisa adil dalam mendidik anak-anak, maka ini efeknya cukup mengerikan, ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa ternyata syaitan tuh selalu membisikkan kepada diri anak-anak, ya, kalau dengan keburukan pastinya kalau orang tua tidak berbuat adil kepada anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya akhwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.